Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Khalilullah, Assalamualaikum ya Safiyullah. Nahnu natawassalu ilaika nas'aluka al-ijabah ya Allah. Ila hadratina bil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa jamil anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa rijalil ghaib wa ila sabil nabati min ar-rukub wal kutub wal qasw abdul jamil mu'anifin al-kutub khususan ila hadrat summa ila arwahi abaina wa mahatina wa ajdadin wa ajdatin ghafarallahu dzunubahum wa nawara fi kubri wal jannata maswahum bi barakati wijati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati awliya illahi ta'ala syai'u lillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Faqala Allah Ta'ala aidan wallazi idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu Allah min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan segenap Dewan Kemakmuran Masjid Permata Qalbu yang mudah-mudahan selalu mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan karunia kenikmatan yang telah Allah berikan pada kesempatan malam ini. Setelah kita sama-sama melaksanakan salat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu ini, besar harapan kita mudah-mudahan ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnahnya akan menjadi catatan amaliyah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi hujjah bagi kita, pembela bagi kita, penyelamat bagi kita di saat kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat teriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada baginda panutan umat, yaitu habibana wa nabiyana Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para umat, wabil khusus kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah kita semuanya akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum melanjutkan kepada kajian kita, marilah kita sama-sama bermohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan barokah dan fadilahnya kita duduk di majelis ilmu ini, Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah. Amin.
Allah berkahkan rezeki kita untuk bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan rumah tangga kita, keluarga yang sakinah, mawadah warahmah, penuh keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segala niatan dan hajat kita Allah ijabah dan Allah kabulkan. Dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat demi untuk mencapai kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya dan fadilahnya duduk di majelis ilmu ini, Allah hindarkan kita daripada mara bahaya berupa virus dan penyakit yang sedang menyebar ini. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina bibarakatika wa'allimna libasa afiyatika ilman nafi'a ya zal jalali wal ikram. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hakama wa bil ka'bati qiblata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La maqluba illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita membacakan zikir tauhid ini mudah-mudahan akan kokoh ketauhidan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala al-faqih Abu Lais As-Samarqandi,
Man hafidha sab'a kalimatin fahuwa syarifun indallahi ta'ala. Wal malaikatu wa yaghfirullahu dzunubahu walau kanat misla jabadil bahri wa yajidu halawatat ta'ati wa yakunu hayatuhu wa mamatuhu khairan. Disampaikan oleh beliau, barang siapa yang bisa menjaga 7 kalimat fahuwa syarifun indallahi ta'ala, dia akan mendapatkan kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal malaikatu, dan malaikat-malaikatnya Allah, wa yaghfirullahu, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dzunubahu, atas dosa-dosanya mereka. Walau kanat misla zabadil bahri, walaupun dosanya orang itu bagaikan buih atau busa yang ada di lautan. Wa yajidu salawatat taati, dan dia akan menemukan bagaimana keindahannya, kenikmatannya di dalam ketaatan di hadapan Allah dan Rasulnya. Wa yakunu hayatuhu, dan akan terbukti kehidupannya mereka itu, wa mamatuhu, dan matinya mereka itu, khairan, dalam kebaikan. Ketika kita bertanya kepada individu kita masing-masing, saudara, tujuan di saat Allah memberikan kehidupan kepada kita dunia dan akhirat ini adalah hidup dalam keadaan baik, mati pun dalam keadaan baik. Apa solusinya supaya mencapai yang demikian itu? Makanya pada bahasan malam ini kita akan membahas bagaimana kita untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat itu, supaya ketika kita hidup di dunia dalam mendapatkan kebaikan daripada Allah, dan begitu pun di saat kembali menghadap Allah, kita akan selalu mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan permohonan kita yang selalu kita mohonkan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang selalu kita mohonkan kepada Allah. Kehidupan dunia kita mendapatkan kebaikan daripada Allah. Karena segala sesuatu yang ketika kita diberikan limpahan rahmat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan kita niscaya akan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita. Asalkan kita ini diberikan kebaikan oleh Allah yang menurut Allah itu terbaik diberikan kepada kita. Kadang-kadang ada hal yang dipandang oleh kita sebagai makhluk Allah dipandang baik, tetapi tidak baik di hadapan Allah, yang akhirnya kita terlena dengan yang demikian itu. Makanya mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, yang selalu kita mohonkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan dunia kita gapai, dan kebahagiaan akhirat pun Allah akan berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Apa sih hal untuk yang mencapai yang demikian itu? Yang pertama, al-ula ayyakula indabtida'i kulli syai'in bismillahirrahmanirrahim. Berucap inda ibtida'i kulli syai'in, di saat memulai segala sesuatu hal yang kita lakukan di dunia ini, bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mau minum, kita mengucapkan bismillah. Ketika kita makan, kita mengucapkan bismillah. Ketika kita mau keluar rumah, kita mengucapkan bismillah. Segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita diawali dengan bismillah, dengan asmamu ya Rabb, dengan asma Allah yang penuh dengan rahman rahimnya Allah. Ini akan membawa nilai rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada suatu cerita, hiduplah satu keluarga antara suami dan istri. Nah, ini seorang istri itu di saat disuruh oleh suaminya itu
baik dia mungkin nyediain kopinya, suruh ngambil minumnya, nyediain sarapan, makan dan sebagainya. Itu ketika akan memulai itu semuanya diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terus apapun yang dia kerjakan, apa yang disuruh oleh suaminya, diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Suatu saat kata suami, apa sih kelebihannya, mu'iyatnya dari apa yang diucapkan oleh istriku itu setiap akan melakukan segala sesuatu itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dipanggillah istrinya, masih rumah. Bapak takut lupa, nih tolong nih dompet bapak simpen yang rapi. Ntar kalau bapak nanyain, tolong ambil lagi. Diambillah dompet suaminya itu. Ketika ingin mengambil dompet daripada suaminya itu, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dia jalan menuju lemari untuk menyimpan dompet suaminya itu. Ketika membuka lemarinya, diawali pula dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sampai dia pun menaruh dompet itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Timbul sifat zalim daripada suaminya, ingin mengetes istrinya itu. Disuruhlah suaminya, istrinya itu keluar dari rumah. Ya mungkin kalau ke bahasa kita mas sekarang disuruh beli rokok lah, keluar warung. Itu kalau ke warung keluar. Ketika istrinya keluar dari rumah, karena niatannya itu ingin menzolimi seorang istrinya dia itu, diambillah dompet itu oleh suaminya. Lalu beliau ke belakang rumah. Di belakang rumahnya kebetulan ada sumur yang terbuka. Dilemparkan tuh dompetnya sama suaminya itu. Setelah dilemparkan ke dalam sumur itu, masuklah suaminya ke dalam rumah. Selang beberapa jam, ketika istrinya sudah pulang, dipanggil istrinya, "Mah, oh iya, bapak itu mau ngambil dompet. Di dompet itu ada ini. Kelupaan, tolong ambilin deh." Oh ya udah, baik. Ketika ingin mengambil, membuka lemari itu, diucapkan pula beliau itu, istrinya itu, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka lemari itu. Ketika mengucapkan yang demikian itu, subhanallah, dompet yang diambil oleh suaminya, yang dibuang ke dalam sumur itu, ternyata ada di dalam lemari itu, saudara. Apa hikmah daripada itu semuanya? Ternyata ketika seorang istri itu selalu mengucapkan, diawalinya ketika ingin melakukan segala sesuatunya, diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini semuanya akan mendatangkan nilai rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia dizolimi oleh suaminya, tetapi Allah mengutus malaikat rahmat. Karena seorang istri itu selalu menyambungkan untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat dilemparkan ke dalam sumur itu, diambillah dompet itu oleh malaikat rahmat, dikembalikan, ditaruh lagi di dalam lemari itu. Karena berkat apa? Berkah apa? Berkah mengucapkan kalimat bismillah diawali di saat ingin memulai segala sesuatu hal di dalam kehidupannya. Subhanallah. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya itu, ketika segala sesuatunya kita diawali dengan mengucapkan Bismillah, niscaya kita akan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi di saat kita memulai segala sesuatunya tanpa diawali dengan kalimat Bismillah, sama dengan memutuskan rahmat, limpahan rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mudah-mudahan di malam ini kita mengkaji yang demikian itu, mudah-mudahan segala sesuatu hal insya Allah kita akan awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai kita terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqtar.
Setiap segala sesuatu ya tanpa didasari diawali dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqto, dia akan terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya mungkin selama ini kehidupan kita dinilai dari segi ekonomi kita mapan, duit kita banyak, tetapi nggak berkah di dalam kehidupan kita. Introspeksi diri kita. Mungkin selama ini kehidupan kita di saat melakukan segala sesuatu halnya tanpa didasari dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dengan asma Allah kita hidup, dan dengan asma Allah Allah berikan kehidupan kepada kita, dan dengan asma Allah lah kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, wasaniyatu ayyakula inda faragin kulli syai'in alhamdulillah. Berucap dan berkata inda faragin, di saat melakukan segala sesuatunya. Misalnya kita sudah minum, diawali dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Selesai kita minum, ucapkan alhamdulillah. Makanya sunnahnya Rasul itu minum itu enggak langsung bismillahirrahmanirrahim, klak enggak. Jadi Rasulullah itu bismillahirrahmanirrahim, klak alhamdulillah. Baca bismillah lagi, klak alhamdulillah. Minum lagi bismillahirrahmanirrahim, klak alhamdulillah. Berapa kali? 3 kali mengucapkan bismillah, 3 kali mengucapkan alhamdulillah. Berkah gak? Berkah gak? Insya Allah berkah. Karena ketika melakukan segala sesuatunya diawali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan ucapan alhamdulillah. Cuman kebanyakannya kita lupa, betul. Banyakannya lupa, kadang-kadang subhanallah ya. Kadang-kadang kalau lagi aus udah main gelek-gelek aja begitu gitu. Jadi kita tanpa didasari dengan ibarat kata diawali dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ya. Makanya mudah-mudahan dengan kita ibarat kata diawali dengan bismillah, ditutup dengan kalimat alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang masuk ke dalam perut kita yang menjadi modal kehidupan bagi kita ini akan membawa nilai-nilai keberkahan dalam kehidupan kita, wabil khusus memberikan kekuatan bagi kita di dalam menjalankan ketaatan di hadapan Allah, dan kita maksimalkan untuk terhindar daripada bentuk kemaksiatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Makanya kalau makanan yang masuk ke dalam perut kita, minuman yang masuk ke dalam perut kita diawali dengan bismillah, ditutup dengan alhamdulillah, insya Allah Pak, akan membawa nilai keberkahan bagi kita. Di saat kita dipanggil untuk menjalankan ketaatan, insya Allah mudah untuk melangkah kedua kaki kita. Dan insya Allah Allah pun akan jamin kesehatan kita dalam kehidupan kita. Tetapi tanpa didasari yang demikian itu, minuman kita, makanan kita yang masuk ke dalam perut kita, tetapi tidak diawali dengan kalimat asma Allah, bisa dirasakan dalam kehidupan kita. Di saat dipanggil untuk menjalankan ketaatan berat, diajak untuk duduk di majelis ilmu malas, diajak silaturahim, ada alasannya. Ini menjadi introspeksi bagi kita semuanya, wabil khusus untuk diri al-fakir. Itu gitu. Nah, jadi segala sesuatu jadi awali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, ditutup dengan kalimat alhamdulillah. Di saat ini kita jalankan dalam kehidupan kita, fahuwa syarifun indallah wal malaikatu wa yaghfirullahu dzunubahu walau kanat misla jabadil bahri. Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita. Para malaikatnya akan mendoakan kepada kita, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, walau kanat misla jabadil bahri, walaupun dosa kita bagaikan buih yang ada di dalam lautan. Tahu buih? Busa. Ya, kalau kita introspeksi diri, dosa kita banyak, Pak. Ya. Udah banyak dosa, malas tobat. Ini kan repot. Ya. Udah banyak dosa, malas tobat, yang akhirnya qaswatul qulub. Di saat keras hati itu susah, diajak untuk ibadah, oh nolak terus. Untuk menjalankan kebaikan, oh malasnya minta ampun. Yang ketiga, wasali satu ayakula idza jaru ala lisanihi ma la ya'nihi. Berucap dan berkata idza jaru ala lisanihi, di saat melewati ala lisanihi,
ma la ya'nihi, yang tidak sesuai. Ma la ya'ni itu yang tidak sesuai dengan aturan mainnya Allah dan Rasulnya. Di saat ini semuanya terjadi kepada kita, maka ucapkanlah astaghfirullahal azim. Misalnya kita melakukan hal bentuk dosa, kesalahan yang kita lakukan, maka ucapkanlah kalimat astagfirullah, supaya kesalahan yang kita lakukan itu akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Mungkin kita berbicara kepada istri kita kelewatan, atau kelewat kasar, kelewat menyakiti hatinya, atau ketika kita ibarat kata berucap dan berkata kepada anak kita kelewatan, kelewat nyakitin kepada anak kita, itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping di saat kita mengucapkan astagfirullah, kita pun minta maaf secara hak adami, suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, wabil khusus anak kepada orang tua. Jadi jangan ada sangkut pautnya, jangan sampai ada tali. Di saat kita kembali menghadap Allah, suami dituntut oleh istrinya, orang tua dituntut oleh anaknya. Ini kan akan selalu dan selalu sampai hari kiamat ini semua. Subhanallah. Makanya di saat kita melakukan hal-hal yang demikian itu yang tidak diridhoi oleh Allah, maka ucapkan astagfirullahaladzim. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi wal lailatin sab'ina marrah. Ini kata Rasulullah, sesungguhnya aku la astaghfirullah, memohon ampun kepada Allah itu, wa atubu, dan bertobat di hadapan Allah, fil yaumi, di dalam satu hari, wal lailatin, dan malamnya itu sab'ina marrah, sebanyak 70 kali mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim, memohon ampun kepada Allah. Itu seorang nabi yang tidak pernah berdosa, yang tidak pernah berbuat bohong, yang tidak pernah melakukan kemaksiatan. Dalam satu hari satu malam dia mengucapkan kalimat istighfar, memohon ampun kepada Allah sebanyak 70 kali. Bagaimana dengan kita yang mulai melek sampai melek kembali, yang penuh dengan dosa dan noda? Sudahkah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau boleh jujur, dari pagi sampai jam segini kalimat istighfar udah berapa puluh kita ucapkan? Alhamdulillah banyak ya? Alhamdulillah banyak. Jadi istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Apalagi kita bacanya dengan sayyidul istighfar. Insya Allah pada hafal ya. Insya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana wa'dika masal. A'udzubika min syarri ma sana'u laka bi ni'matika wa a'udzu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Insya kalau nggak apal buka di Google banyak. Ya. Tapi beda kalau ditulisin sama guru itu manfaatnya subhanallah, semangatnya untuk membacanya. Yang nulisnya kagak ada. Pak Haji Parman dah tulisin Pak Haji ya. Insyaallah Pak, itu subhanallah dibaca atau kita terbangun di setiap 3 malam kita bilang Allahumma antar rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Kita berserah diri di hadapan Allah. Kita makhluk Allah yang penuh dengan noda, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kemaksiatan. Banyak hal-hal yang kita langgar. Aturan-aturan Allah dan sunnahnya Rasulullah, aturan-aturan manusia yang sudah dibentuk undang-undang yang banyak dilanggar di dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita melihat sekarang ini subhanallah, penegak hukum aja bisa dibeli di Indonesia itu. Apapun bisa dibeli. Ya. Makanya Indonesia itu apapun yang bisa dibiarkan kata di ini di kotak-katik bisa dipalsuin. Sampai ustadz sama kiai banyak yang palsu. Fatwa-fatwanya keluar sekarang ini, na'udzubillahi min dzalik, ya Allah. Sekarang di awal-awal ini Pak, masjid suruh ditutup lagi, majelis taklim suruh dibubarin lagi. Padahal ketua MU pusat itu menyampaikan beliau itu tidak
menyarankan untuk menutup, tetapi menjalankan itu semuanya, tetapi diperketat prokesnya. Itu doang. Makanya mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di majelis ilmu ini, menjalankan ketaatan di dalam rumahnya Allah ini, mudah-mudahan Allah jaga kita. Amin. Ya Rabbal, Allah sehatkan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah berkahkan hidup kita dunia dan akhirat kita, insya Allah. Sesuai dengan permohonan kita kepada Allah, ya Allah, matikan kami dalam keadaan bersujud, matikan kami dalam keadaan duduk di majelis ilmu, matikan kami dalam keadaan ngaji, dalam membaca Al-Quran, matikan kami dalam menjalankan kebaikan. Lah sekarang gimana mau mati di masjid dalam keadaan sujud, mau mati dalam keadaan ngaji baca Al-Quran, mau mati dalam keadaan duduk di majelis ilmu, orang ke masjid aja males. Betul? Iya, minta mati dalam keadaan sujud, tapi sujud malas. Minta mati dalam keadaan membaca Al-Quran, baca Al-Qurannya kagak. Ini yang terjadi sekarang ini. Ini bukan cerita Pak sekarang ini, subhanallah. Ini fakta. Kali masa, wah Ustaz Suyuti mengada-ngada kali. Ini fakta Pak sekarang ini. Yang heran itu orang yang tadinya semangat untuk ke masjid, semangat untuk di majelis ilmu, ngilang. Ini sekarang terjadi. Makanya jangan sampai kejadian kayak apa yang kemarin disampaikan tuh. Yang disampaikan video tuh, yang penelitiannya Ibnu Sina, ya, ada 2 ekor kambing, ada 1 ekor apa tuh yang suka makan binatang? Serigala, serigala kan? Nah yang 1 ekor ini nggak bisa melihat, yang 1 ekor ini waras bisa melihat, tetapi yang 2 ekor ini masing-masing dalam kandangnya. Kalau yang tidak bisa melihat kan ya udah tawakaltu ala Allah. Betul. Mendengar si ngaungannya bagaimana serigala itu, dia yakin bahwa dia akan dimakan oleh serigala itu, tetapi dia lebih yakin, ya Rabb, minta kepada Allah, selamatkan kami, bebaskan kami ya Rabb, jauhkan daripada itu semuanya. Yang ngelihat takutan. Ya, ada serigala. Yang akhirnya yang ngelihat itu yang mati duluan. Matinya karena apa? Matinya karena Jadi faktornya bukan dimakan oleh serigala itu, faktor ketakutan dalam kehidupannya. Yang kagak ngelihat itu kambing selamat. Nah makanya ini menjadi iktibar bagi kita semuanya. Bagaimana kita ini terhindar dari ini semuanya? Banyak-banyaklah bertawakal kepada Allah. Ikhtiar sudah kita lakukan dalam kehidupan kita Pak. Sekarang ini bukan 3M lagi sampai 5M. Ya, masker kita pakai, ya kan, mencuci tangan tiap waktu, menjaga jarak sudah kita lakukan, menjauhi kerumunan sudah ini kita lakukan dan kita jalankan. Subhanallah, tinggal bagaimana kita ini menegakkan bagaimana kekokohan ketauhidan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang lagi digoncang sekarang ini saudara. Kalau kita melihat Masjidil Haram itu subhanallah, sedih kita melihatnya Pak. Karena ini apa, dirancang ini semuanya. Dari sekian ratus tahun itu, dari sekian puluh tahun itu dirancang bagaimana supaya Masjidil Haram supaya sepi daripada umat Islam yang menjalankan ketaatan di hadapan Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu walan tardo angkal Yahud walan Nasr hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho sebelum kita mengikuti apa yang disarankan dan diajak oleh mereka, saudara. Makanya banyaklah bertawakal kepada Allah. Ajak keluarga kita. Makanya besok malam Jumat itu wabil khusus ya Gubernur DKI dan Ketua MUI DKI itu mengajak kepada kita semuanya mengadakan Khatmil Quran. Mengadakan Khatmil Quran. Makanya mungkin nih karena ada grupnya di Permata Kolbu ini dibagikan dah Bang Irhad. Misalnya Pak Haji mau juz berapa, Bang Irhad juz berapa, Bang Tommy juz berapa, saya juz berapa, Pak Haji Komar juz berapa, Pak Haji Alif juz berapa, Pak Haji ini semua. Insya Allah akan mencukupi itu 30 juz. Baca dah tuh, 1 juz. Klik, saya udah baca, saya tinggal baca hatamnya. Insya Allah. Ya. Nggak apa-apa.
Udah daftar tuh Pak Haji Komar jadi 1 gitu. Ntar jadi 2-nya siapa? Gitu kan. Ntar bikin aja linknya, bikin link. Ini kan link untuk kebaikan. Makanya saya itu menunggu grup Permata Kolbu itu supaya mempunyai target dalam 1 hari itu membaca 1 juz 1 orang. Ya sekarang kalau ibarat kata dalam grup itu ada 40, ya udah gantian aja. Gitu kan? Bisa nggak? Bisa, insya Allah. Ya Ustaz ya? Bisa ya? Iya, insya Allah. Besok malam Jumat. Karena saya ada 3 grup Pak, saya 3 grupnya saya ngikut semuanya. Di grup ini juz sekian, di grup ini juz sekian, di grup ini juz sekian. Ya udah kita ngatur aja tuh untuk ininya. Ya. Jadi kita ada semangatnya untuk membaca Al-Qur'an, keistiqomahan di dalam hifdzut tilawah, menjaga tilawah kita, yaitu wabil khusus membaca Al-Qur'an insya Allah. Jadi di saat kita melakukan hal-hal yang tidak diridhai Allah, perbanyak dengan mengucapkan kalimat astagfirullah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari bahwa kita banyak dosa, banyak melakukan kemaksiatan, banyak melanggar aturan Allah dan sunnah Rasul. Banyak kewajiban yang kita tinggalkan, banyak sunnahnya Rasul yang kita tinggalkan dalam kehidupan kita. Makanya perbanyak dengan memohon ampun kepada Allah dengan kalimat astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Tubna ilaika ya Rabb. Kita memohon ampun kepada Allah. Karena di saat kita selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan diampuni dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pun di saat kita melazimkan, kata Rasulullah SAW, lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqallahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang selalu melazimkan mengucapkan kalimat astagfirullah, memohon ampun kepada Allah, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja, di dalam kesusahan itu Allah akan kasih kemudahan, wa min kulli hammin faraja, dan di saat ada kesedihan Allah pun akan berikan kegembiraan, wa razaqahullahu bin haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki yang tidak pernah diduga datangnya dari mana. Itu adalah merupakan rizki daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah saya diijazah oleh guru saya, intinya ketika kita melakukan sholat duha itu bukan intinya di doa itu, tetapi perbanyak dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena dengan kita memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, akan timbul dan datang rahmatnya Allah. Di saat limpahan rahmat Allah berikan kepada kita, rizki akan terus mengalir. Min haitsu la yahtasib wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Allah akan datangkan rizki yang tidak disangka datangnya dari mana. Tahu-tahu nguculuk aja, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Haji ada di rumah? Oh ini Pak Haji, saya udah sekian tahun nih punya utang sama Pak Haji, dibayar. Alhamdulillah. Itu kan nggak disangka-sangka. Ya, ada suatu cerita Pak. Ini orang jangankan ibarat kata dia mau beli yang ke Indomaret itu ini, untuk makan aja susah. Makanya COVID-19 ini ada yang membawa kenikmatan, ada yang mensusah, jadi susah. Ini cerita fakta Pak. Di tengah-tengah kemarin itu lakunya apa? Aglonema. Kembang aglonema. Kan mahal-mahal tuh sampai ratusan, sampai jutaan, ratusan juta itu ini. Ini ceritanya saya punya teman, seorang ustadz, dia punya teman. Itu subhanallah, kalau melihat kehidupan beliau subhanallah, untuk makan aja susah Pak. Ngutang ke sono kemari, banyak utangnya. Mengutang lagi nggak dikasih sama temennya. Lah utang ente kemarin aja belum dibayar. Subhanallah, sedih dia. Tapi dia selalu bertawakal, dia jalankan terus ibadah, dia bertawakal kepada Allah, ya Rabb, buka pintu rizki kami ya Rabb. Tetapi dengan pas-pasannya orang itu dalam kehidupannya itu subhanallah, di saat ada mungkin kelebihan, dia selalu memberikan, mengeluarkan di jalan Allah. Dia punya mungkin duit 10.000, yang 1.000-nya dikeluarin atau 2.000-nya dikeluarin untuk bersedekah. Itu ini. Gak lama kemudian dia nanam tuh aglonema. Tahu pokoknya aglonema ya, satunya aglonema dah yang mahal-mahal, yang merah, yang itu ini nggak tahu dah. Itu ini. Gak lama kemudian karena luas, alhamdulillah sukses dari situ Pak. Dia ingat banyak utang sama teman-temannya.
Yang tadinya teman-temannya pada marah, itu ini susah. Bahkan dia nelpon aja kagak diangkat-angkat, Pak. Takutnya mungkin nginjem duit lagi. Ketika udah ibarat kata duitnya itu yang sangka-sangka itu udah miliaran duitnya, dia telepon temannya satu-satu. Bang, ente ke rumah dah. Emang mau ngapain? Emang lu tuh punya duit? Sampai digituin sama teman. Datanglah ke rumahnya, sampainya di rumah ditanya sama dia, Bang, saya punya utang berapa sama ente? 10 juta. Dikeluarin sama dia. Tuh, 20 juta. Yang punya utang datang lagi 5 juta, dibayar 10 juta. Kata yang minjemin duit, dari dulu kayak model begini, gue minjemin juga enak. Ternyata di saat Allah buka pintu rezekinya, seseorang itu tidak disangka-sangka. Di saat orang sedang kesusahan, dia minjam ke sana susah itu ini, tapi Allah buka pintu rezekinya, subhanallah, yang tadinya hutang piutangnya nggak ketutup, alhamdulillah, dengan keberkahan itu semuanya tertutup semuanya. Sekarang hidupnya berkahnya, alhamdulillah. Dalam artian, cuman ketika diberikan keberkahan ini, kata teman saya, ente jangan lupa keluarkan itu semuanya, bantu fakir miskin, anak yatim yang memerlukan uluran tangan ente. Karena dengan mengeluarkan itu semuanya akan semakin berkah dalam kehidupan ente. Ini dalam kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Pada kehidupan zaman Nabi Musa alaihissalam itu ada keluarga yang miskinnya miskin banget. Istrinya ngomong sama suaminya, Bang, Nabi Musa itu kan bisa ngomong, bisa komunikasi dengan Allah. Dia pintar bahasa Arabnya. Coba ngomonglah sama Nabi Musa. Kali-kali aja diijabah, kita jadi orang kaya. Datang nih suami istri menghadap kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika sudah sampai di hadapan Nabi Musa, ya Nabi Allah, Nabi Musa alaihissalam, tolong sampaikan hajatku yang selama ini menjalani kehidupan ini dalam keadaan fakir dan miskin. Aku ingin merasakan bagaimana hidup dalam keadaan dan kekayaan dalam hidup ini. Baik, kata Nabi Musa. Nabi Musa bermunajat di hadapan Allah. Dia sampaikan apa yang diniatkan dan dihajatkan oleh kedua orang ini. Ketika itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Musa, sampaikan kepada suami istri itu, aku akan memberikan kehidupan kaya-rayanya cuman 1 tahun. Tetapi setelah 1 tahun dia akan kembali miskin kembali. Disampaikan oleh Nabi Musa kepada orang itu, diterima oleh orang itu. Baik, Nabi Musa, insya Allah saya akan bisa menjalankan itu semuanya. Di saat diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berlimpah hartanya, dia sukses dalam kehidupannya. Ini si istri ngomong sama suaminya, Bang, jangan lupa, Bang, harta kita pergunakan di jalan Allah kembali, karena ini adalah merupakan titipan dan pemberian daripada Allah. Kita bantu fakir miskin, kita bantu anak yatim, kita sukseskan pembangunan masjid, musola, madrasah, pondok pesantren dan sebagainya. Siapa yang meminta bantuan kepada kita, beri, ya Bang. Ucapan istrinya itu didengar oleh suaminya, dipergunakanlah harta yang Allah berikan pada saat itu, yang menurut Allah, Allah akan berikan 1 tahun dia kekayaan dalam kehidupannya, dan setelah setahun itu akan miskin kembali. Terus dia melakukan itu semuanya kebaikan-kebaikan. Harta yang diberikan oleh Allah itu dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada fakir miskin, anak yatim, terus dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai lewat setahun kagak berasa. Nabi Musa heran. Katanya Allah itu akan memberikan kekayaan kepada orang ini cuma 1 tahun, tetapi udah lebih dari 1 tahun kok masih kaya juga. Nabi Musa protes dong di hadapan Allah. Ya Rabb, kata engkau akan memberikan kehidupan, kemuliaan, kekayaan kepada orang itu cuma 1 tahun, tetapi kenapa sudah lewat 1 tahun ini masih kaya juga tuh orang, malah tambah berkah rizkinya? Apa jawaban daripada Allah? Aku malu terhadap hambaku yang bermurah hati dalam kehidupannya, karena aku mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Makanya dengan kemurahan hatinya hambaku itu, harta yang aku berikan kepadanya dia pergunakan di jalanku, yang akhirnya
aku tidak berani untuk mencabut kekayaan yang sudah dimiliki olehnya, karena dia selalu mendekatkan kepadaku, mencapai rahmat dan keberkahan daripada aku. Paham? Paham? Supaya kita berkah dalam kehidupan kita, jangan lupa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Mudah-mudahan ini semuanya akan menjadi penyemangat bagi kita. Di saat Allah berikan karunia kenikmatan berupa harta kepada kita, kita bisa mensyukurinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Amin ya rabbal